Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martian Aryawan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan bab 3 pada mata kuliah Teknik Penulisan Proposal Skripsi. Jadi tema yang saya ambil yakni upaya pembentukan karakter Islami siswa melalui kegiatan IMTAK di Mandua, Lombok Timur. Bagian A, jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang dipilih pada penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada deskripsi naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang akan diteliti. Kemudian bagian B, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan berlokasi di Mandua, Lombok Timur. Madrasah ini terletak di Desa Berjarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Bagian C, informan. Informan pada penelitian ini yaitu berasal dari pihak madrasah, antara lain kepala madrasah, pembina IMTAK, pembina OSIM, para guru, dan staf tata usaha. Pada bagian D yakni teknik pengumpulan data yang terdiri dari pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi. Dalam prosedur pengumpulan data, sumber data yang paling umum digunakan dalam penelitian di lapangan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun observasi, teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa observasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat serta sistematis gejala-gejala yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan kegiatan observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu observasi partisipan dan non-partisipan. Adapun teknik observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi partisipan atau yang bersifat partisipatif, di mana kehadiran peneliti akan melakukan pengamatan terhadap pembentukan karakter dalam proses kegiatan IMTAK. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan IMTAK serta interaksi dengan antar elemen madrasah. Kemudian wawancara. Teknik wawancara pada pengumpulan data juga dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara. Adapun wawancara itu adalah jenis komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu atau proses tanya jawab. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang melontarkan pertanyaan dengan terwawancara atau interview yang memberikan respon atau jawaban atas pernyataan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Maksudnya, wawancara dilakukan dengan berbagai pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, tapi akan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Wawancara tidak terstruktur ini dimaksud agar peneliti mendapatkan data yang akurat tentang objek yang akan diteliti. Di sisi lain, juga untuk menghindari keterikatan peneliti pada objek yang akan diteliti dan untuk memperoleh data yang tidak terduga. Dengan teknik ini,
dapat diperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan IMTAK di Mandua Lombok Timur dan membentuk karakter yang terdapat dalam kegiatan tersebut. Kemudian teknik dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari peninggalan tertulis seperti arsip, proposisi, teori, atau hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini disebut studi dokumentasi. Metode ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tertulis serta dokumentasi dan catatan penting dalam suatu bentuk yang disusun sebagai pedoman dalam menjalankan program. Data yang digunakan sebagai bahan dokumentasi dalam penelitian ini sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu mengenai keadaan lembaga pendidikan Mandua, dokumentasi kegiatan yang berlangsung, sarana dan prasarana, keadaan para guru, serta dokumentasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan IMTAK. Pada bagian E, yaitu validitas dan reliabilitas data, ada dua. Yang pertama, ketekunan pengamatan, dan yang kedua, triangulasi. Suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya adalah data yang diperoleh dan sesuai dengan fakta lapangan setelah dilakukan analisis yang cermat. Untuk mengetahui keabsahan data dan memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan teknik antara lain: yang pertama, ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamat berarti mencari interpretasi yang konsisten dalam berbagai cara dalam hal proses analisis yang konsisten atau tentatif, mencari suatu usaha untuk membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang penting dan apa yang tidak. Artinya, peneliti harus melakukan pengamatan yang cermat dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian, ia menelitinya secara rinci sampai pada pemeriksaan tahap awal. Tampak bahwa satu atau semua faktor yang dipelajari telah dipahami dengan cara biasa. Untuk keperluan tersebut, teknik ini menuntut peneliti untuk dapat menggambarkan secara rinci bagaimana proses penemuan tentatif dan studi rinci dapat dilakukan. Kemudian, triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bagian F, teknik analisis data, terdiri dari kondensasi data, penyajian data, kemudian kesimpulan atau penarikan atau verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif walaupun tidak menolak data kuantitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Pertama, kondensasi data. Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang muncul atau diperoleh dari lapangan berupa catatan lapangan tertulis, wawancara transkrip, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kondensasi data juga mengacu pada proses pemadatan untuk membuat data lebih kuat. Kemudian penyajian data. Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matrik, grafik, bagan, dan jaringan. Kemudian bentuk-bentuk tersebut dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi dan apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. Kemudian kesimpulan, kegiatan analisis yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan.
Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan merubah pola bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data dan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.